Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ilham, NPM 18722052 dari kelas PMIP 5B. Di sini saya akan menjelaskan analisis biaya transaksi, ekonomi, dan faktor determinan terhadap kemitraan usaha tani tebu. Latar belakang, perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2005 adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanaman atau media tumbuh lainnya adalah ekosistem yang sesuai. Mengelola dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan bantuan bansos. dengeran lah. Maaf. Sekali ya. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ilham, NPM-nya 18. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ilham, NPM 18722052 dari kelas PMIP 5B. Di sini saya akan menjelaskan analisis biaya transaksi ekonomi dan faktor determinan penerapan kemitraan usaha tani tebu. Latar belakang perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2005 adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Mengelola dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan teknologi, permodalan, dan manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Indonesia memiliki potensi menjadi produsen tanaman perkebunan dunia karena dukungan agroekosistem, luas lahan, dan tenaga kerja. Kontribusi subsektor perkebunan dalam PDB sekitar 3,77% pada tahun 2014, yang merupakan urutan pertama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Subsektor ini merupakan penyediaan bahan baku untuk sektor industri, penyerapan tenaga kerja, dan penghasilan devisa. Subsektor perkebunan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional karena sektor ini menjadi sumber mata pencarian bagi puluhan juta rakyat Indonesia melalui dari industri hulu sampai dengan hilir. Perkebunan mempunyai berbagai potensi pengembangan agribisnis yang baik dan menguntungkan. Potensi pengembangan komoditi perkebunan di Indonesia sangat besar seperti potensi pengembangan komoditi pertanian lainnya. Tetapi dalam perkembangannya terdapat beberapa permasalahan, yaitu strategi pembangunan dan kelembagaan. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan secara tidak langsung untuk menciptakan konsepsi yang kondusif. Kebijakan yang secara langsung mendorong perkembangan agribisnis dalam aspek kemitraan, keuangan, teknologi, dan aspek informasi. Sangat diperlukan. Selanjutnya itu tujuannya untuk menganalisis besarnya biaya transaksi ekonomi yang dikeluarkan oleh usaha tani tebu rakyat kemitraan. Yang kedua, menganalisis faktor determinan penerapan kemitraan pada usaha tani tebu rakyat. Selanjutnya, pembahasan. Regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu mode matematis. Pada analisis regresi, variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel respon atau biasa juga disebut variabel bergantung, dan variabel explanatory atau bisa disebut penduga, atau disebut juga variabel bebas. Regresi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Kegunaan analisis regresi adalah untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung pemodalan serta pendugaan, atau estimation atau peralatan forecasting. Selain itu, masih ada beberapa kegunaan lain, yakni yang pertama membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel.
Tujuan regresi uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen Y. Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasikan. Koefisien regresi B adalah kontribusi besarnya perubahan nilai yang variabel bebas. Semakin besar nilai koefisien regresi maka kontribusi perubahan semakin besar. Demikian pula sebaliknya, akan semakin kecil kontribusi perubahan variabel bebas X juga ditentukan oleh koefisien regresi positif atau negatif. Untuk pengujian pada pembahasan ini yaitu dengan menggunakan uji F dan uji T. Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam mode secara bersama-sama atau simulator terhadap variabel dependen. Yang uji T-test melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikasi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Untuk selanjutnya akan saya bahas pada perhitungan yang ada di Excel. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan data yang ada pada Excel. Sebelum itu kita masukkan dulu data yang ada pada jurnal atau skripsi yang kita ambil sebagai bahan untuk kita olah datanya. Yang pertama yaitu kita klik data analisis, lalu kita cari regression, lalu tekan tombol OK, lalu kita isi di sini input Y region. Kita tarik ke bawah, lalu kita hitung yang X yang ada pada tabel. Kita tarik juga sampai data X6. Lalu kita conteng label, lalu output rank kita ambil di bagian samping. Kita tekan 2 kolom, lalu ini data Y-nya kembali lagi. Kita tarik ke bawah data Y. Baik, selanjutnya output rank. Kita tarik 2 kolom. Lalu kita klik OK. Di sini akan muncul data-data yang ada pada kolom di samping. Sebelum melanjutkan, kita harus merapikan dulu data yang ada di samping. Oke, mana lagi nih? Selanjutnya, kita akan menghitung data F. Di sini kita menekan tombol sama dengan, lalu kita cari nova yang F. Lalu kita tekan tombol enter, datanya akan keluar. Ini datanya, data F. Selanjutnya itu V-table.
kita tekan sama dengan, lalu rumusnya fin f fin lalu kita tekan batu kurung, kita cari nouveau, lalu kita tekan dulu alpanya 5%, koma, kita cari nouveau yang df regression, koma, residual, lalu tutup kurung. Selanjutnya itu uji f alpha 10%. Hitung ini sama seperti yang ada pada uji f alpha 5%, hanya bedanya di rumus ini diganti menjadi 10%. Selanjutnya yaitu uji T. Uji T itu sama dengan selanjutnya yaitu T hitung, kita tekan dulu tombol sama dengan, lalu rumusnya T I N V, kita tekan 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Kita selanjutnya kita tekan angka 5%, koma, df, lalu kita cari df residual. Mana df residual? df residual. Kenapa df residual? Ini, lalu tutup kurung, enter, maka akan keluar angka seperti ini. Untuk bawahnya tinggal tarik ke bawah aja. Selanjutnya yaitu tabel T. Tabel T ini yaitu sama dengan rumus di table semakin bertambah seseorang, maka tenaga yang dimiliki semakin produktif, dan setelah pada batas tumbuh produktivitasnya semakin menurun. Jika dilihat dari ya, baik. pada sektor, Selanjutnya yaitu T-tabel dengan rumus tekan sama dengan, lalu kita cari V nouveau yang V ini, lalu tekan enter, kemudian datanya akan keluar pada kolom di bawah ini. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan hasil Y sama dengan BO. Selanjutnya saya akan menjelaskan Y sama dengan BO plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus B4 X4 plus B5 X5 plus B6 X6. Lalu model atau persamaan regresi Y sama dengan hasil Y ini didapat nilai dari data intercept convergence. Selanjutnya itu data Y ini sama dengan BO plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus B4 X4 plus B5 X5 plus B6 X6. Model atau persamaan regresi. Nilai Y ini didapat dari dapat dari selanjutnya ini saya akan membacakan data Y. Y ini dapat dari
Y sama dengan BO plus B1 X1 plus sama dengan B2 X2 plus B3 X3 plus B4 X4 plus B5 X5 plus B6 X6. Model atau persamaan regresi. Data Y ini didapat dari intercept koefisien. Maka akan muncul data seperti ini. Selanjutnya prestasi. BO, jika kemitraan lebih maka akan meningkatkan produksi sebesar 0,6635. X1, jika luas lahan lebih maka akan menurunkan biaya dan produksi sebesar min 0,0425. X2, jika umur tenaga kerja lebih tua maka akan meningkatkan produksi sebesar 0,0031. Selanjutnya X3, jika produksi meningkat maka akan menurunkan semuanya sebesar min 0,0056. Selanjutnya X4, jika jarak terlalu lebar maka akan menurunkan produksi sebesar 0,0604. X5, jika kerja meningkat maka akan menurunkan produksi sebesar min 0,2795. X6, jika TCE lebih maka akan meningkatkan produksi sebesar 2,3539. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa variabel luas lahan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerapan minat bermitra usaha tani tebu rakyat di PG Panji, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Variabel DUMI kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan minat bermitra usaha tani tebu rakyat di PG Panji, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Variabel jarak secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerapan minat bermitra usaha tani tebu rakyat di PG Panji, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Variabel produksi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerapan minat bermitra usaha tani tebu rakyat di PG Panji, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Variabel umur secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerapan minat bermitra tani tebu rakyat di PG Panji, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Variabel biaya transaksi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan minat bermitra usaha tani tebu rakyat di PG Panji, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.